Sudah seminggu penuh, Bayu bekerja tanpa henti. Pekerjaannya sebagai kurir antar kota menguras waktu dan tenaganya, hingga jarang sekali ia bisa menikmati secangkir kopi panas atau sejenak melepas penat di pinggir jalan. Namun hari itu, di tengah perjalanan pulang menuju kos kecilnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Sebuah koin emas berkilau di tepi jalan. Bentuknya bulat sempurna dengan ukiran khas, tampak antik dan mengeluarkan sinar yang mencolok di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Jarang-jarang nih dapat rejeki nomplok, gumam Bayu sambil membungkuk, meraih koin itu dan mengamati lebih dekat. Sesaat ia ragu, namun akhirnya tersenyum lebar. Di tengah kesulitan hidupnya, koin emas itu serasa seperti berkah dari langit. Tak sabar untuk pulang, Bayu langsung membayangkan koin ini pasti bisa ia jual untuk sekedar menambah uang makan bulan ini. Atau mungkin membeli sesuatu yang ia inginkan sejak lama. Sesuatu untuk dirinya sendiri yang tak pernah bisa ia beli karena tabungannya selalu habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun sebelum sempat ia pergi lebih jauh, seorang pria tua dengan pakaian kumal muncul dari balik pohon di pinggir jalan. Wajahnya gelisah dan matanya memandang koin di tangan Bayu dengan penuh harap. "Maaf nak," ucap pria itu pelan sambil mengulurkan tangannya. "Boleh aku meminta kembali koin itu? Itu milikku." Bayu sempat tertegun, koin emas yang sudah ada dalam genggamannya terasa semakin berharga. Ia menyipitkan matanya, menimbang permintaan pria tua itu. Dalam hatinya, ada perasaan ingin menolak, ingin memiliki koin itu untuk dirinya sendiri, namun tak tega menatap wajah penuh harap dari pria itu. "Kamu yakin itu milikmu, Pak?" tanya Bayu hati-hati. Pria tua itu mengangguk dengan anggukan pelan, matanya berkilat sedih. "Koin itu sangat berarti bagiku, nak. Aku mohon, aku sangat membutuhkannya." Bayu ragu. Di satu sisi, hatinya berkata untuk mengembalikan koin itu. Namun di sisi lain, ia merasa koin ini seharusnya jadi miliknya. Dengan enggan, akhirnya Bayu mengulurkan koin tersebut kepada pria tua itu. Pria tua itu langsung menggenggam koinnya erat, menatap Bayu penuh terima kasih. "Kamu orang baik, nak. Kamu akan ingat kebaikanmu," katanya lembut. "Sebagai gantinya, aku akan memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar koin ini." Sambil tersenyum, pria tua itu merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sesuatu yang tak kalah unik. Sebuah cincin perak kecil yang terukir nama Sari. "Simpan cincin ini, nak. Suatu hari nanti, saat kau merasa sangat membutuhkan bantuan, cincin ini akan membawakanmu keberuntungan." Bayu tersenyum masam, berpikir mungkin ini hanya kisah dongeng dari orang tua. Namun, ia menerima cincin itu dengan sopan, lalu mengangguk terima kasih, sebelum pria tua itu menghilang dalam kegelapan malam. Hari-hari berlalu, Bayu kembali menjalani kehidupannya yang biasa, hingga pada suatu sore, ia mendengar berita kecelakaan sebuah truk besar tergelincir di jalan yang biasa ia lewati setiap malam dalam rutinitasnya sebagai kurir. Beberapa korban dilaporkan terluka parah, dan jam yang persis sama menunjukkan bahwa kecelakaan itu terjadi tepat di waktu ia biasanya melewati jalan tersebut. Bayu merasakan dadanya tergemuruh. Seandainya ia masih bekerja malam itu, mungkin ia termasuk salah satu korban. Namun tanpa disadari, sejak ia memberikan koin kepada pria tua itu, perasaan malas yang tiba-tiba muncul malam itu membuatnya mengambil cuti mendadak, sesuatu yang jarang ia lakukan. Bayu kembali teringat kata-kata pria tua itu dan cincin yang kini selalu ia simpan di kantong kecil tasnya. Sambil memegang cincin itu, Bayu terdiam. Cincin itu mungkin memang bukan barang berharga, namun ia menyadari betapa berharganya satu tindakan baik yang pernah ia lakukan. Seketika, ia menyadari bahwa kadang harga diri sebuah koin yang kita lepaskan jauh lebih berarti dari apapun yang bisa ia dapatkan dari sekeping emas. Dan dalam heningnya malam itu, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Pak."